Kehadiran Maarten Paes di timnas Indonesia menjelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi topik hangat di kalangan pengamat sepak bola. Kiper berusia 26 tahun yang saat ini bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer (MLS) Amerika Serikat ini diharapkan bisa menjadi pilar penting bagi lini pertahanan skuad Garuda. Namun, semakin mendekati laga melawan Arab Saudi dan Australia, peluang Paes untuk tampil justru semakin menipis. Hingga saat ini, jadwal sidang di Court of Arbitration for Sport (CAS) yang menjadi penentu kelayakan Paes untuk membela timnas Indonesia belum jelas. Ketidakpastian ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pendukung timnas yang sangat berharap pada kontribusi kiper bertalenta ini. Pengamat sepak bola, Bung Ropan, dalam kanal YouTube-nya mengungkapkan keraguannya terhadap kehadiran Paes dalam laga penting tersebut. Sekarang masih menjadi tanda tanya, apakah bisa ikut atau tidak Maarten Paes. Belum ada kabar, info terbaru yang A1. Saya sendiri ragu dia bisa lawan Arab dan Australia, ujar Bung Ropan. Keraguan ini semakin diperkuat oleh kompleksitas regulasi FIFA terkait perpindahan federasi pemain. Meskipun Paes telah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, ia masih harus melalui proses hukum di CAS untuk bisa bermain bagi Indonesia. Hal ini disebabkan oleh partisipasinya di timnas Belanda U21 setelah melewati batas usia yang diizinkan oleh FIFA, yang kini menjadi penghalang besar dalam karir internasionalnya bersama timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, sebelumnya mengumumkan bahwa sidang terkait kasus Paes dijadwalkan pada tanggal 15 Agustus tahun 2024, dengan hasil yang diharapkan keluar pada tanggal 18 Agustus. Tanggal 15 Agustus sidang, Maarten Paes. Tanggal 18 pengumuman. Insya Allah kita akan berusaha memenangkan itu, ungkap Yunus Nusi. Namun, berdasarkan penelusuran di laman resmi CAS, tidak ada sidang yang dijadwalkan pada tanggal tersebut, yang semakin memperkeruh situasi. Jika Maarten Paes tidak bisa memperkuat timnas Indonesia, peluang Indonesia untuk meraih poin melawan Arab Saudi dan Australia akan semakin sulit. Bung Ropan menegaskan bahwa absennya Paes bisa berdampak serius pada hasil pertandingan. Kalau melawan Arab Saudi kalah, itu berbahaya buat kita. Apalagi bertemu lawan lebih kuat, Australia. Paling tidak kalau dapatkan 1 poin enak, tambahnya. Kehadiran Paes di timnas Indonesia sangat dinantikan karena ia telah menunjukkan performa impresif selama berkarir di luar negeri. Menurut catatan Transfermarkt, Paes telah mencatat lebih dari 100 penampilan profesional di berbagai kompetisi, dengan beberapa kali meraih clean sheet yang membantu timnya meraih kemenangan krusial. Meskipun hanya tampil untuk timnas Belanda U21, pengalamannya di kancah Eropa memberikan bekal berharga bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia. Jika Paes absen, ini tentu membuka peluang bagi kiper lain di timnas Indonesia untuk menunjukkan kemampuan mereka. Namun, dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki Paes, kehadirannya jelas menjadi keuntungan besar bagi skuad Garuda. Bung Ropan menambahkan bahwa jika Paes tidak bisa tampil, pelatih Sintayong harus mencari strategi alternatif untuk menjaga keseimbangan tim, terutama saat menghadapi lawan yang lebih kuat. Kasus ini menjadi ujian besar bagi PSSI dalam upaya mereka memperkuat timnas Indonesia dengan pemain naturalisasi berkualitas. Sukses atau gagalnya Paes dalam memperkuat timnas Indonesia tidak hanya berdampak pada hasil kualifikasi Piala Dunia, tetapi juga pada upaya jangka panjang Indonesia untuk meningkatkan kualitas sepak bola nasional di panggung internasional. Dengan semua ketidakpastian yang ada, para penggemar timnas Indonesia hanya bisa berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan baik dan Paes bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Hasil sidang CAS yang ditunggu-tunggu akan menjadi penentu nasib Paes di timnas Indonesia, dan menjadi momen penting dalam perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026.